Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji PPG dalam jabatan 2022, perkenalkan nama saya Heri Yusmargana, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 2 Universitas Jember dengan NIM 23011005623. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Hari ini 13 Desember 2022, saya akan mengadakan praktek pembelajaran UKIN kelas 10 dengan materi penggunaan dan perawatan peralatan peternakan. Mohon saran dan masukannya agar lebih baik lagi dalam melakukan proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai keberkahan pelajaran ini, mari kita memulai dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, kemarin kita sudah ada kegiatan pembelajaran tentang tentang bisnis peternakan. Kita lanjut ke kegiatan yang berikutnya, tapi sebelum itu kira-kira hari ini saya absen dulu. Ada yang kira-kira ada yang tidak berangkat? Siapa? Yang hari ini yang tidak masuk, Safa Nur Antika sakit, Fatur Rahman Alpa, Rido Prakoso Alpa, Muhammad Ilham Pratama Alpa. Nanti mudah-mudahan yang Alpa coba dipanggil, mudah-mudahan minggu depan bisa ikut pembelajaran ke depannya. Kira-kira setelah kita melihat tadi awal kemarin terkait dengan materi produksi, kita bicara tentang sekarang penggunaan dan perawatan peralatan. Coba topik apa saja perawatan dan peralatan peternakan? Sebutkan. Mesin chopper, penggiling pelet, terus hammer mill, disc mill, terus udah Pak. Nah, terkait dengan cara penggunaan mesin, coba Adit. Penggunaannya dilihat dari air radiator dulu, bahan bakar, ketajaman pisau, dan panbelnya sudah. Lalu terus dihidupkan. Setelah dihidupkan, dimasukkan bahannya. Habis itu kalau sudah selesai dimatikan kembali, dibuka tempat pisaunya, kita lihat apakah ada yang tumpul atau tidak, lalu dibersihkan, sudah. Oke, terima kasih, aplaus. Minimal sudah tahu, dan nanti kita akan lebih tahu lagi pada saat kita melakukan praktek di lapangan bagaimana penggunaan mesin chopper, mesin multifungsi sama mesin penepung. Akan dibagikan kelompok, masing-masing kelompok itu satu kelas ini akan saya bagikan menjadi 3 kelompok. Ada penilaian yang akan yang Bapak buat
penilaian sikap, penilaian pengetahuan, sampai penilaian keterampilan. Bagaimana sikapnya baik, disiplin, cara menyampaikannya, terus penilaian pengetahuan, tes tertulis, ada keaktifan, cara menyampaikan, keterampilan nanti pada saat kalian sudah menerangkan tentang penggunaan dan perawatan mesin yang akan kita bagikan. Kalau mati lampu, jadi ketika mati lampu kan si kipas mati, dalam ada udara nggak? Makanya fungsinya curtain drop itu adalah untuk menurunkan layar. Jadi pada saat mati sampai 10 menit, kipasnya tidak nyala lagi, suhu naik, akan turun layarnya sehingga udara di luar akan masuk. Industri peternakan di perunggasan. Ini salah satu, selain itu kita coba kita lihat, kelihatan nggak? Ini permasalahan di dunia ternak ruminansia. Ini adalah pembuatan apa namanya? Ada yang tahu? Folder jagung. Jagungnya akan jadi nggak? Makanya perlu kita cek peralatan bagaimana tempat folder jagung itu berjalan dengan maksimal atau tidak. Kita nggak bisa merah sapi, segitu banyak sapinya, kita nggak bisa memerah. Inilah salah satu peralatan-peralatan yang ada di ruminansia. Perah. Air susunya dari ambing tidak sampai ke cooling pad. Apa yang terjadi nanti? Sehingga perlu adanya pengetahuan tentang perawatan penggunaan dari peralatan tersebut. Pernah tahu kan? Pada saat kambing atau domba datang, lalu ditimbang, ini ada timbangannya. Bagaimana cara penanganannya? Cara nimbangnya itu harus ada penggunaannya, kita harus tahu penggunaannya. Kalau tiba-tiba nggak tahu penggunaannya, sehingga peralatan ini juga akan cepat rusak. Harganya mahal, sehingga butuh pengetahuan terhadap penggunaan peralatan tersebut. Kita harus tahu cara penggunaannya. Kalau nggak tahu gimana cara nariknya, habis itu susunya lari kemana, kita nggak tahu nanti kan, repot nanti. Ini contoh-contoh yang ada di beberapa, kalau di negara kita juga ada beberapa yang model seperti ini. Keuntungan yang akan kita dapatkan adalah keuntungan maksimal. Nah, setelah peralatan itu digunakan, lalu apa? Harus kita tahu cara pembersihannya. Kita bentuk kelompok, mungkin ketua kelasnya bisa membuat kelompok 1 itu saya bagi terkait dengan peralatan mesin cacah rumput. Kelompok 2 mesin kompos. Mesin cacah rumput sama kompos hampir sama, tapi bedanya adalah yang dicacah, yang satu rumput, yang satunya adalah kotoran hewan. Yang ketiga adalah kelompok peralatan mesin pencetak pelet. Sebelum kita bagikan, kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Silakan dibagikan kelompoknya, ketua kelompoknya, terus dibuat kelompok diskusi untuk mendiskusikan permasalahan yang ada di masing-masing kelompok. 1, Adit, Taufik, Afni, Vera, Fatur, Tika, Dea, dan Ilham. Kelompok 2, Rizka, Satria, Eksa, Bagas, Rifai, Gandhi, Dede, Wanda. Kelompok 3, Bisa, Ica, Danu, Rido, Rizka, Daus, Alfian. Udah, Pak. Silakan sampai 20 menit untuk berdiskusi terkait dengan
materi tadi, dan LKPD-nya kalau nggak salah kemarin sudah Bapak bagikan, silakan diisi. Kelompok 1, mana kelompok 1 sana ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 terkait mesin cacah rumput. Ini kelompok 2 terkait mesin chopper kotoran. Kelompok 3 mesin pencetak pelet. Silakan didiskusikan. Terus kesimpulannya apa, pentingnya terkait dengan penggunaan, tahunya penggunaan dan perawatan mesin. LKPD-nya yang sudah dibagikan, disalin lagi, di situ ada apa masalahnya, apa bagaimana cara menggunakan pengoperasian mesin pelet yang baik dan benar. Apakah satu dihidupkan dulu, satu dimatikan dulu, apa bagaimana, harus dicek apanya dulu dan sebagainya. Jangan-jangan kita main hidupkan ternyata bensinnya atau solarnya, bahan bakarnya habis. Makanya bagaimana, apa yang perlu dicek terlebih dahulu. Ada buku panduannya atau buku cetaknya, silakan bisa dilihat di sana. Di YouTube ada tuh. Coba nanti kamu lihat di YouTube juga ada, biar nanti sebagai contoh untuk presentasinya gimana. Yang mau presentasi nanti per kelompok 2 orang. Coba dilihat YouTube-nya ada nggak? Nah, kalau punya kamu nanti cuman ini aja, pembukaan aja, masukin alatnya kan susah, belum ada barangnya. Yang penting dinyalain. Setelah dinyalain kan apa, harus pertama cek bensin dulu, cek oli dan sebagainya, baru dinyalain. Presentasinya adalah alat perlengkapan diri apa saja yang perlu disiapkan sebelum kita melakukan praktek pencoperan. Apa yang timbul di mesin tersebut, misalnya kerusakan yang sering timbul apa. Kalau mesinnya dongpeng, apa yang sering dirusak misalnya. Apakah air radiatornya, terus panbelnya atau apa, nanti dicatat di situ. Kesimpulannya apa yang sering dirusak di mesin chopper. Termasuk mesin ini apa yang sering rusak. Termasuk mata bilahnya ditulis aja di situ, di kesimpulan. Berarti harus menggunakan perawatan mata bilah nanti pada saat presentasinya. Apalagi selain mata bilah, biasanya air radiator, tempat radiatornya bocor. Apalagi selain itu, perawatan oli, kadang-kadang perawatan olinya nggak bagus dan sebagainya. Apa yang sering rusak di sana? Alat mesin cacah rumput itu apa yang sering rusak? Mata pisaunya. Terus apalagi, kan topik itu udah biasa main cacah rumput toh. Ini apa yang sering rusak biasanya? Nah, dicatat di kesimpulan. Berarti kita harus sering ngecek apa di situ. Analisis kerusakan dan perawatan. Tolong nanti dicatat, nanti silakan dipresentasikan. Di LKPD-nya silakan
terutama air radiator kalau mesin-mesinnya jenis mesin Dongfeng, kalau mesinnya Kubota mungkin kuat. Kita pindah ke ruangan berikutnya. Tadi sudah kita diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang tugasnya adalah yang kelompok 1 mesin cacah ya. Ya, Pak. Cacah rumput. Yang kelompok 2 adalah mesin multifungsi kompos. Kelompok 3 adalah mesin pelleting. Silakan kita beli aplaus untuk kelompok 1 untuk presentasi. Silakan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari kelompok 1. Akan mempresentasikan dari mesin chopper. Pertama, apa yang harus dipersiapkan dulu dari kita? Pertama-tama kita akan menggunakan peralatan kacamata Agar apa? agar rumputnya enggak kena mata ini. Betul. Pakai masker. Agar nggak masuk mulut. Ya. Terus Terus sarung tangan biar aman. Kita periksa bahan bakarnya dulu, Pak. Ya. Jika ada. ini bahan bakarnya apa? Ini pertama Air radiator. Perlu dicek tidak? perlu. Air radiator itu diceknya pada saat nyala apa pada setelah nyala apa sebelum nyala? SIM dimatikan, apalagi yang perlu kita cek? Ini, Pak, dibersihkan. Silakan dibersihkan. Nanti kelompok yang lain tolong memberikan pertanyaan ke kelompok 1. Bukanya agak susah, nanti Ya. tinggal dicek pisaunya merata enggak. Terus apa lagi? Panbelnya Tambel. Tadi bocor. ternyata mesin kita Mesinnya ada aman. sedikit kurang bagus di tank karena ini sudah lama, berbeda dengan nanti mesin multifungsi dan sebagainya. Terima kasih. Silakan kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 agar bisa di kelompok 3 dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solahuddin Firdaus dari kelompok 3. Ingin bertanya kepada kelompok 1, apa saja pemeliharaan di mesin chopper? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan Pertanyaan dari kelompok 3. kelompok 3. Apa tadi itu ya? Apa pemeliharaannya? Pemeliharaannya ya. Bersihkan mesin chopper dari sisa rumput yang menempel pada mesin. Periksa mesin secara berkala. Pastikan setiap bagian mesin dapat berfungsi dengan baik. Cuci mesin menggunakan air hingga bersih. Simpan tepat di tempat yang aman, kering, serta terhindar dari jangkauan anak-anak. Sekian dari Kira-kira olinya perlu Jawaban. dicek nggak apa enggak? Jadi perlu olinya untuk
Cek, diganti, olinya agak netes, perlu diganti, selangnya harus diganti. Terima kasih, kita aplaus untuk kelompok 1. Silakan ditutup kembali ke Sekian, terima kasih. Dari kelompok 1, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri, Mas. Ayo kita mulai lagi ke kelompok 2. Silakan. Nunggu ngambil kompos, Pak. Sambil nunggu, kelompok 2 memperkenalkan diri, mesinnya tolong dimajukan dulu ke sini. Sarung tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang mesin pencacah kompos multifungsi. Pertama-tama kita harus menyiapkan masker. Pakai maskernya. Kebalik apa enggak? Ini saja. Dua apa? Dan kacamata Kacamatanya warnanya apa? warna putih bening dengan sarung tangan. Fungsinya menggunakan sarung tangan kenapa? Agar tidak terluka. Pakai sepatu bot agar kaki aman, bersih. Oke, setelah kita sudah mempersiapkan pelindung diri, apalagi yang perlu kita siapkan pada saat mesin ini mau dibuka? Bahan bakarnya apa? Solar. Masih ada nggak solarnya? Masih. Terus apa lagi selain solar? Air apa itu? Radiator. Masih. Tutup lagi, tutup yang rapat. Sudah kita giling, kita bersihkan. Sudah bersihkan, sudah semua, mesinnya sudah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kenalkan, nama saya Aditya Dwi Pratama. Saya ingin bertanya bagaimana cara perawatan mesin multiguna. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1 ya. Ya, jadi perawatan yang pertama yaitu adalah setelah penggunaan. Jadi setelah penggunaan alat, yang pertama itu kita harus rajin-rajin dalam membersihkan. Ya, jadi alat yang sudah kita gunakan itu wajib kita bersihkan supaya apa? Supaya tidak terjadi tumpukan kotoran di dalam mesin. Kan di dalam mesin itu ada yang namanya saringan. Jadi saringan itu ketika kotor itu tidak bisa digunakan. Gitu. Yang selanjutnya perawatan yang kedua yaitu adalah air radiator. Nah, sebelum kita menggunakan mesin ini, kita harus mengecek air radiatornya. Apakah ada atau tidak. Jika masih ada, tidak perlu kita tambahkan. Tetapi jika kurang, itu harus kita tambahkan supaya tidak terjadi overheat ataupun mesin yang terlalu panas.
Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah perawatan rutin penggantian oli. Jadi oli mesin ini itu rutin kita ganti selama 2 bulan sekali ataupun 2,5 bulan gitu. Dan selanjutnya yaitu perawatan di bagian pisau pemukul di dalam itu wajib kita cek apakah masih bisa berfungsi semestinya atau tidak. Jika tidak, maka harus kita lakukan pergantian. Cukup dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Aplaus lagi. Jadi sudah semua terjawab. Silakan kelompok 3 Eksa untuk menutup. Sekian, terima kasih dari kelompok 1, kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, silakan yang presentasi. Iza Zulkarnain. Yang lain tolong dengarkan dan Baik, persiapkan sebelumnya saya pertanyaannya. buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Zulkarnain dan ini teman-teman saya. Siapa namanya? Salahuddin Firdaus. Agustina Arifah Dulkawati, Rizka Nur Halimah. Mau ngapain? Dan saya akan mempresentasikan mesin pembuat pelet. Apa dulu yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan yaitu APD-nya dulu. kacamata. Kacamatanya apa? Kacamata warna putih bening. Kenapa enggak kacamata hitam? Karena karena biar kelihatan jelas. Nah, maksudnya Terus selanjutnya dipakai, masa nggak dipakai? selanjutnya masker Masker biar apa? supaya tidak terkena debu. Selanjutnya sarung tangan supaya tidak terkena bahan-bahan yang akan digiling. Dan selanjutnya sepatu boot supaya kaki aman. Terus dari mesinnya apa aja? Dari yang perlu mesinnya yang pertama dicek dari bahan bakar. Karena ini tidak ada radiator. dipakai? Kenapa nggak ada radiatornya? Karena mesinnya kecil. Lanjut. Selanjutnya kita cek Panbel. panbel. Apa enggak? Panbelnya aman. Apa itu yang dibuka? Ini namanya saringan atau bagian pembentuk pelet. Buka. Cek lagi. Sampai tidak ada kotorannya. Ya. Kita bersihkan sampai bersih, sampai kebalik apa enggak. Di situ kita pasang lagi. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana sih caranya kerja mesin pelet? Terima kasih, cukup. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mesin pelet sederhana ini dioperasikan sangat mudah.
dan cukup simpel. Bahan campuran pelet dimasukkan ke dalam corong. Masukkan sedikit demi sedikit secara terus-menerus secara manual. Di dalamnya terdapat roda gilas yang menekan bahan masuk ke dalam piringan di es atau cetakan berbentuk bulat kecil. Piringan di es ini. Oke, sudah kelompok 2 tadi sudah terdengar. Gimana? Puas? Cukup? Terima kasih. Kita aplaus untuk kelompok 3. Silakan. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita mempresentasikan, tadi kesimpulannya kita coba memberikan kesimpulannya. Coba kelompok 1 kesimpulannya apa dari diskusi pertemuan kita kali ini? Ya, saya dari kelompok 1 ingin memberikan kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Pratama dari kelompok 1. Kesimpulannya adalah mata peso pecah atau tumpul, ban sering bocor, ganti oli beberapa bulan sekali, dudukannya harus seimbang. Ya, sekian kesimpulannya dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, yang lain dengarkan. Tadi kelompok 1 ada beberapa mesin yang kita pakai hari ini adalah karena mesinnya sering bannya bocor, itu yang harus kita ganti. Yang kedua, perpak olinya juga bocor, itu juga harus kita perbaiki. Artinya betapa pentingnya kita harus melakukan perawatan dan mengerti penggunaan mesin multifungsi. Untuk multifungsi Caca, silakan untuk kelompok 2. Masalahan tempat radiatornya bocor. Solusinya tempat radiatornya selalu dicek. Terus apa lagi? Permasalahan pisau pemecahnya tidak tajam. Solusinya maka harus digerinda atau dipertajam. Apalagi ada lagi nggak? Olinya sudah lama, solusinya harus diganti. Apalagi perawatan oli harus diganti, analisis tadi mesinnya. Terus apa lagi? Tali fan belt sudah tipis, solusinya harus diganti. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu adanya kartu kontrol. Harus ada kartu kontrol penggunaan Oli, mesin, ban bel, oli, ban bel, terus mesin penggerak, roda poli, dan bahan bakar. Permasalahan Terus mesinnya terlalu kecil sehingga penggunaannya tidak boleh banyak-banyak, lama dan banyak. Oke. Ada lagi? Oke, terima kasih kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan bergabung lagi, kita akan menutup. Silakan. Ayo. Hari ini sudah menyelesaikan materi tentang tata cara penggunaan, proses penggunaan dan perawatan mesin di agribisnis ternak. Salah satu yang kita praktekkan adalah ada 3 mesin. Mesin apa aja? 1, mesin chopper multiguna, pembuatan pelet. Saya minta untuk merefleksikan pembelajaran hari ini apa aja pentingnya, kenapa kita penting melakukan prosedur penggunaan mesin dan harus ada perawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Hanifah dari kelompok 2. Ingin memberi kesimpulan dari yang dijelaskan Pak Heri tadi. Jadi untuk pengecekan dan perawatan mesin, peralatan itu dilakukan agar peralatannya bisa digunakan dengan baik, bisa optimal, dan tidak mudah rusak. Terima kasih.
Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan Solehudin untuk menyimpulkan pertemuan hari ini. Kenapa kita penting harus menggunakan prosedur penggunaan peralatan dan harus ada perawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Solahuddin Firdaus dari kelompok 3 yang ingin menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Kita tahu mengenai mesin-mesin di peternakan, yaitu mesin cacah, mesin multifungsi, dan mesin pembuatan pelet, yaitu menyingkat waktu. Pentingnya apa? Kenapa penting harusnya prosedur penggunaan? Pentingnya prosedur penggunaan agar alatnya tidak salah digunakan. Salah digunakan, tidak cepat, tidak bisa cepat rusak. Terus apa lagi? Menghemat tenaga. Menghemat biaya operasional. Itu adalah salah satu fungsi dari bahwa pentingnya kita mempelajari kenapa sih harus ada prosedur penggunaan mesin-mesin ini, termasuk yang minimal kita tahu perawatan mesin-mesin yang kecil itu seperti apa, sehingga kita bisa bisa untuk mengetahui, dan umur mesin pun bisa menjadi lebih panjang. Itu dari saya. Mungkin nanti minggu depan kita akan melakukan materi tentang K3LH. Apa itu K3LH? Ada yang tahu? Kesehatan, keselamatan, kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup. K3, kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan hidup. Jadi materi minggu depan adalah itu. Sampai jumpa di minggu depan. Sebelum kita akhiri, agar menjadi berkah pertemuan, kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Demikian pembelajaran hari ini tentang penggunaan dan perawatan peralatan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bertambah berkah untuk kalian semua dan bisa dipraktekkan di dunia luar. Sampai jumpa di minggu depan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.